Syifa Ulfia, Ria Zuljinan, Safa Kirana, Rizkan Fuadi, Muhammad Rizki. Ya, Muhammad Rizki. Ada berita? Ya. Ada cepat sembuh ya. Siska Adwanti, Ibu Nurka, M. Saharul Ramadan,
baik dalam bentuk doa, permohonan atau ungkapan pujian. Dan yang ketiga ada zikir dengan perbuatan mengingat Allah menjadi tindakan kemudian yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, tadi Ibu kan sudah menjelaskan. Sekarang coba kita bagikan menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Masing-masing kelompok mendiskusikan. Kelompok A mendefinisikan tentang tujuan utama salat dan zikir. Sementara kelompok B menjelaskan cara menjaga khusyuk dan konsentrasi selama salat dan cara menjaga khusyuk konsentrasi selama zikir. Oke, sekarang silakan kerjakan. Kerjakan sholat, kerjakan. Kelompok A presentasi ke depan. Pertama, tujuan utama salat adalah satu ketaatan kepada Allah, yaitu salat adalah bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Ini adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan dan merupakan cara untuk memenuhi perintahnya. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Melalui salat, seorang muslim berusaha mendekatkan diri kepada Allah, mengingatnya dan menjaga hubungan yang lebih erat dengannya. Tiga, membersihkan jiwa dan kesenangan hati. Yaitu salat sekaligus membersihkan hati dan jiwa dari dosa serta memberikan kesenangan hati. Empat, disiplin dan struktur, yaitu salat yang dilakukan 5 kali sehari. Pengajaran disiplin dan manajemen waktu yang baik. Lima, memberi bantuan moral dan etika. Salat mengajarkan nilai-nilai moral dan etika seperti kesabaran, kesopanan, dan penghargaan terhadap waktu. Dua, tujuan utama zikir adalah satu, mengingat Allah. Tujuan utamanya adalah menjaga pikiran dan hati tetap terhubung dengan Allah melalui penyebutan namanya dan pujian. Dua, meningkatkan kesadaran. Tiga, menenangkan hati dan pikiran. Dari penjelasan di atas apa ada pertanyaan? Nah, kelompok B gimana? Apa ada pertanyaan terhadap presentasi dari kelompok A? Ada. Coba apa pertanyaannya? Coba kamu. Bagaimana cara
kita penetapan doa. Ini membantu menghapus dosa dan menjaga konsentrasi spiritual. Berdasarkan pernyataan Bapak Kopi, kami akan menjawab bagaimana zikir membantu seseorang dalam mengatasi stres dan kecemasan. Jawabannya, zikir membantu mengatasi stres dan kecemasan dengan memberikan ketenangan batin melalui pengulangan nama Allah dan tujuannya yang dapat menenangkan pikiran dan mengalihkan fokus dari masalah sehari-hari. Oke, terima kasih. Jawaban kelompok A. Cepat tepuk tangan buat kelompok A-nya. Kelompok B masih semangat kan? Masih. Sebelumnya, sebelum kita lanjut ke kelompok B, mari kita expecting dulu ya. Sekarang dibuka siapa-siapa untuk expectingnya. Sekarang coba expectingnya kita mulai. Dibuka siapa-siapa dulu. Ada tepuk pagi, ada tepuk siang, dan ada tepuk malam. Kalau tepuk paginya kita tepuk 2 kali, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ingat kan? Ingat kan? Sekarang kita mulai ya. Tepuk siang, tepuk malam. Coba ulangi lagi. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Tepuk siang, tepuk malam. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Tepuk siang, tepuk pagi, malam. Siang, pagi, siang, pagi, malam. Malam, malam. Siang, pagi, malam. Siang, pagi, 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 malam. Siang, pagi, 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 siang, pagi, malam. Sudah gitu ya. Sekarang kita lanjutkan untuk presentasi kelompok B ya. Ayo coba kelompok B-nya presentasi depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menjaga khusyuk dan konsentrasi selama sholat. 1. Memahami makna bacaan sholat. 2. Persiapan mental dan fisik, yaitu persiapan sebelum sholat seperti berwudu dengan penuh perhatian dan saat praktek menciptakan suasana tentang sebelum sholat. 3. Pilih tempat sholat yang tenang. 4. Fokus pada posisi sholat. 5. Menghindari pikiran yang mengganggu. 6. Mengatur jadwal sholat. 7. Berdoa untuk khusyuk. Cara menjaga khusyuk dan konsentrasi selama zikir. 1. Niat yang ikhlas. 2. Sadar dan hati-hati. 3. Tempat yang tenang. 4. Peringatan diri. 5. Menghindari kegiatan yang mengganggu. Berdasarkan penjelasan di atas ini, apa ada pertanyaan? Ada. Bagaimana kelompok A-nya? Ada pertanyaan? Ada. Coba apa pertanyaannya? Apa pengertian memahami makna bacaan sholat dalam meningkatkan khusyuk dan bagaimana cara mempelajari dengan efektif?
Bagaimana cara untuk melakukan peringatan diri dalam zikir? Udah ya, coba kelompok B-nya dicari jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Apa pengertian memahami makna bacaan salat dalam meningkatkan khusyuk? Dan bagaimana cara mempelajari dengan efektif? Dengan memahami makna bacaan salat, seseorang dapat lebih fokus dan menghubungkan secara spiritual dengan apa yang diucapkan ini, membantu dalam mencapai khusyuk yang lebih mendalam selama ibadah. Cara mempelajarinya dengan efektif yaitu mempelajari tentang terjemah dan tafsir, mendengar ceramah kajian, membaca buku panduan, mengikuti kelas atau Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Cara untuk melakukan peringatan diri dalam zikir yaitu 1. Mengulang niat, ingat diri tentang niat awal melakukan zikir. 2. Mengingat manfaat zikir. 3. Merenungkan makna zikir, pahami makna yang mendalam dari kalimat zikir untuk mengingat kekhusyukan. 4. Jadwalkan waktu zikir. 5. Berdoa untuk kekuatan doa kepada Allah agar diberikan kekuatan dan keutuhan hati untuk terus melakukan zikir dengan khusyuk. Ya, terima kasih ya buat kelompok B-nya udah menjawab. Tepuk tangan buat kelompok B-nya. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu akan membagi LKP ini ya. Tolong dijawab.
telah ditentukan dalam sehari-hari. Fungsi dan tujuan yaitu ada hubungannya dengan Allah. Salat merupakan bentuk komunikasi langsung antara hamba